Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, gimana kabar teman-teman semua? Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan dengan Allah memberikan nikmat kita tersebut kita dapat selalu mensyukurinya. Ya, dan tak lupa salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, ya pada kali ini Bapak masih membuat sebuah video pembelajaran tentang materi akidah akhlak, ya dasar-dasar akidah, ya tentang akidah Islam, ya tentang akidah Islam. Nah, pertemuan yang kemarin, pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang dasar-dasar akidah Islam, yang mana bahwa akidah Islam itu dasarnya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Jadi dasar-dasar akidah Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, itu, ya. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya, ya, pada pertemuan ketiga ini, insya Allah kita sama-sama akan membahas tentang pengertian dan hubungan Islam, iman dan ihsan, atau hubungan iman, Islam dan ihsan. Namun sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, sama-sama kita berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dikasih selalu dimudahkan, ya, dalam belajarnya, terus dikasih ilmunya juga ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan ketiga ini sama-sama kita coba ngebahas tentang pengertian, ya, dan hubungan Islam, iman dan ihsan, atau iman, Islam dan ihsan. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang dasar-dasar hukum, dasar-dasar tentang akidah Islam. Pada pertemuan pertama kita ngebahas tentang pengertian akidah Islam. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita coba membahas tentang pengertian dan hubungan, ya, antara Islam, iman dan ihsan. Ada nggak sih keterkaitannya antara ketiga ini? Ya. Nah, namun sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, ke slide berikutnya, Bapak pengen memberitahukan apa sih tujuan kita membahas tentang pengertian dan hubungan Islam, iman dan ihsan ini, ya. Jadi ketika kita mempelajari ini, gitu ya, maka diharapkan gitu para anak-anakku semua itu bisa menyelesaikan permasalahan
ya, yang ada di permasalahan-permasalahan, menuliskan penyesalannya dan mempresentasikan hasilnya di depan. Jadi nanti kita ada diskusi tentang pengertian Islam, iman dan ihsan ini, dan ada juga nanti ada studi kasus. Dan peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara kontekstual selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, ya. Serta peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian dan hubungan Islam, iman dan ihsan. Oke. Itu tujuan pada pertemuan kita kali ini, gitu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama, pengertian tentang Islam. Nah, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Yang artinya Islam itu patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan manusia untuk berserah diri, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim. Ya. Jadi Islam itu artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Jadi ketika kita memeluk agama Islam, insya Allah ya, kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Ya. Dan maksud di sini patuh dan tunduk itu hanya kepada Allah, ya, bukan kepada makhluk. Ya. Jadi kita maksud dari patuh dan tunduk di sini, menyerahkan diri di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan menjauhkan segala larangannya dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka orang yang seperti itu disebut sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita seorang muslim, maka kita patuh, ya, tunduk, ya, kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yang kedua, pengertian iman. Iman, ya, menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan, ya, atau perbuatan. Atau bisa juga iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu artinya beriman. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah, yang pertama kita bersyahadat, ya. Ketika kita bersyahadat, maka kita benarkan tuh di dalam hati kita. Waktu pertemuan pertama Bapak menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang iman, maka itu berkaitan dengan hati. Jadi jauhkan pemikiran-pemikiran logika kita ketika kita berbicara tentang iman. Kenapa? Ya tadi, karena kita membenarkan tuh. Ketika kita udah mengucapkan dengan lisan, dengan syahadat, maka syahadat itu harus kita benarkan dengan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi setelah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dan dilaksanakan dengan anggota badan atau dibuktikan dengan anggota badan. Maksudnya apa? Yaitu ketika ada perintah, gitu ya, ketika ada larangan, maka kita lakukan, gitu ya. Ketika kita memang sudah beriman kepada
Allah. Itu. Perintah apa? Misalkan sholat, menjauhkan untuk larangannya, menjauhkan daripada perbuatan zina, gitu ya, perbuatan maksiat. Nah itu larangannya tuh. Maka kita harus buktikan ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah. Itu pengertian daripada iman, ya. Nah, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman, ya. Jadi kalau tadi apa namanya, orang sudah memeluk agama Islam itu disebut dengan muslim. Nah, kalau orang yang sudah beriman pada Allah, maka disebut dengan mukmin. Ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, pengertian ihsan. Ihsan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk ya penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu. Ya. Jadi ihsan adalah perbuatan baik. Kita lihat bahwa pengertian ihsan secara bahasa ya itu adalah artinya kebaikan. Sedangkan menurut istilah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu ya. Jadi ihsan itu adalah perbuatan kita nih, perbuatan baik kita. Sebagai apa? Sebagai kita orang yang beriman ya, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah ya. Nah, apalagi yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial. Nah, jadi selain hubungan kita kepada Allah, maka perbuatan baik ini itu kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, atau makhluk sosial. Kenapa? Karena kita selalu berinteraksi hampir setiap hari tuh. Jadi perbuatan baik ini bukan hanya kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan gitu ya. Kenapa kita disebut dengan makhluk sosial? Karena kita ya manusia itu membutuhkan orang lain. Itu dikatakan dengan makhluk sosial. Ya. Jadi hubungan baik ini selain kepada Allah maka kepada makhluk yang Allah ciptakan. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita penghambaan diri kita kepada Allah, maka senantiasa kita sudah merasa gitu ya bahwa gerak-gerik kita, bahwa tingkah laku kita, bahwa perbuatan kita sekecil apapun gitu ya, itu dapat dilihat ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Ya. Jadi Jibril bertanya nih kepada Rasulullah, "Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Ya. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Nah, Rasulullah SAW menjawab, "Itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ya. Nah, dengan demikian berbuat baik kepada Allah maupun sesama harus dilakukan setiap saat. Kenapa? Karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbuat baik kepada Allah maupun sama harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik, setiap menit yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan Allah ya. Gitu.
baik yang kita lakukan secara terang-terangan, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, itu sudah ya dalam kontrol Allah atau dalam pengawasan Allah. Ya. Nah, orang yang telah menerapkan ini atau orang yang ihsan ini itu disebut dengan muhsin. Nah, kalau tadi orang yang sudah beriman itu disebut dengan mukmin, orang Islam disebut dengan muslim. Nah, orang yang sudah melakukan kebaikan ya, baik itu kepada Allah maupun kepada sama makhluk Allah, itu disebut dengan muhsin. Ya. Oke. Kalau nanti ada yang kurang jelas silakan anak-anakku nanti boleh japri ke Bapak gitu ya. Jadi misalkan Pak ini artinya apa gitu. Pak ini apa maksudnya gimana gitu. Silakan nanti anak-anakku silakan japri gitu ya ke Bapak atau kelompok yang kemarin sudah dibuat. Nah, di dari pertanyaan itu dikolektif oleh ketua kelompoknya baru nanti japri ke Bapak. Nanti akan Bapak jawab bisa di grup gitu ya. Bisa di grup kelas ataupun nanti bisa japri ke ketua kelompoknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada nggak hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Jadi dari penjelasan yang tadi di atas gitu, apa hubungannya gitu ya antara iman, Islam, dan ihsan atau Islam, iman, dan ihsan? Nah, ketiga unsur pokok ini ya atau ketiga unsur pokok akidah Islam ini ya itu antara iman, Islam, dan ihsan itu nggak bisa dipisahin gitu ya satu dengan yang lainnya ya. Kenapa? Karena ketika orang sudah beriman kepada Allah gitu ya maka dia pasti sudah mengucapkan syahadat. Nah, ketika sudah iman dan Islam ini maka dia sudah harus berbuat baik gitu ya kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah gitu. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai berikut. Umar bin Al-Khattab berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, ketika Umar bin Khattab ya sedang berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang nih seorang laki-laki yang baju sangat putih, ya, pakai bajunya sangat putih. Jadi putihnya tuh kayak baju putih baru gitu ya. Terus rambutnya sangat hitam. Terus nggak ada bekas baik di wajahnya, baik di bajunya ataupun dari sikapnya itu bekas-bekas dari perjalanan jauh gitu ya. Jadi ini orang kayaknya nih orang dekat gitu. Bukan orang yang orang yang habis dari mana gitu ya. Kan biasanya kan kalau orang ketika dalam perjalanan, setelah perjalanan gitu ya. Orang itu biasanya apa? Bajunya berdebu, terus mukanya agak kusam gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Ya. Padahal dari Umar bin Khattab dan sahabat lainnya itu nggak kenal gitu, nggak mengenalnya gitu. Padahal kalau misalnya secara logika orang yang berpakaian bersih gitu ya, terus rambutnya hitam, terus tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, harusnya para sahabat itu kenal gitu ya. Berarti ini bukan orang yang jauh gitu. Nah, jadi tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya hingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Umar bin Khattab ya sedang berada di samping Rasulullah, datang nih laki-laki ini gitu. Nah, laki-laki ini datang langsung duduk di depan Nabi gitu. Dikiaskan bahwa lututnya orang tersebut ya itu nempel dengan lutut Nabi SAW atau menyandar gitu ya, ketemu antara lutut yang laki-laki tadi dengan lutut Rasulullah SAW. Terus kemudian dia berkata, ya laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Jadi tiba-tiba datang, duduk di depan Rasulullah, antara lutut Rasulullah dengan lutut orang itu bertemu gitu ya, atau nempel atau menyandarkan. Dalam hadis ini dengan bahasa menyandarkan. Terus laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi laki-laki nanya tuh, ya hai Muhammad, tahukah engkau tentang Islam? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Jadi Islam itu adalah tentang yang pertama syahadat. Jadi ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka sebenarnya kita adalah meyakini bahwa Allah adalah yang berhak kita sembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua itu mendirikan sholat. Ya. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan, dan yang terakhir haji ke Baitullah. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, maka ya yang kita kenal di sini adalah rukun Islam. Yang pertama bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi yang kedua itu mendirikan sholat. Ya. Sehari berapa rakaat? Sholat subuh, ya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini yang wajib yang kita kerjakan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah. Nah, jika kamu mampu berpergian kepadanya, maka dia berkata, kamu benar. Ya. Nah, Umar berkata tuh, maka kami kaget terhadapnya. Kenapa? Karena dia nanya dan dia membenarkan. Ya. Jadi ketika Rasulullah menjawab tentang Islam yang ditanyakan sama laki-laki itu, Rasul menjawab. Jawaban Rasul dibenarkan oleh laki-laki itu. Dan Umar pun kaget. Kenapa? Karena sebenarnya sudah tahu gitu ya arti dari Islam itu sendiri gitu. Maka Umar kaget, kok dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Terus laki-laki itu bertanya lagi, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Ya. Rasulullah SAW menjawab, ya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan
terakhir takdir baik dan takdir buruk. Nah, jadi laki-laki itu bertanya tentang rukun iman, gitu ya. Ya Muhammad, tahukah engkau tentang iman? Maka Rasulullah menjawab, ya, rukun iman yang 6. Yang pertama itu beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari akhir. Dan yang terakhir, ya, takdir baik dan takdir buruk. Terus laki-laki itu berkata lagi, ya Muhammad, kamu benar, ya. Jadi dibenarkan lagi oleh laki-laki itu. Nah, si laki-laki itu bertanya lagi tuh, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya, ya, dia melihatmu. Kita tahu bahwa pengertian dari ihsan itu adalah kebaikan, gitu ya. Jadi ketika kita sudah termasuk orang yang muhsin, gitu ya, maka kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Tapi ketika kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia maha melihat. Itu tentang ihsan. Nah, terus laki-laki itu bilang, ya benar, gitu ya. Dibenarkan lagi oleh laki-laki itu. Dan dia bertanya lagi, ya Muhammad, kapankah hari akhir itu? Rasulullah SAW menjawab, ya, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, jadi Rasul menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tuh. Terus si laki-laki itu bertanya lagi, lalu kabarkanlah kepadaku tentang tandanya, ya. Jadi laki-laki itu nanya lagi tuh, apa kasih tahu dah tanda-tandanya, gitulah. Lalu Rasulullah SAW jawab, apabila seorang budak melahirkan anak, ya, apabila seorang budak melahirkan anak atau tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan, ya. Kemudian dia bertolak pergi. Maka aku tetap saja heran. Kemudian berkata, ya Umar, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Ya. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itulah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Ya. Jadi yang laki-laki itu datang kepada Rasulullah sebenarnya adalah malaikat Jibril. Ya. Maksudnya apa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah? Yaitu untuk mengajarkan kepada kita tentang pengetahuan agama kita, ya. Terutama tentang akidah Islam, yaitu Islam, iman dan ihsan. Itu. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa antara iman, Islam dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, dalam menunjang akidah Islam kita. Jadi ketiganya itu nggak bisa dipisahin tuh antara iman, Islam dan ihsan. Ya, saya pengen beriman aja nggak bisa.
tanpa mengucapkan syahadat. Saya mau percaya aja gitu ya, tapi dia kagak sholat, nggak bisa. Dia beriman, dia muslim gitu ya, tapi dia nggak berbuat baik, ya sama aja. Jadi ketiga ini nggak bisa dipisahkan antara iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, jelasannya iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ya. Jadi iman itu adalah satu bentuk keyakinan kita bahwa kita yakin dan percaya kepada Allah, ya, yang rukun iman itu yang 6. Nah, Islam sebagai bentuk ibadahnya, ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah tadi, pengertian dari iman itu sendiri kan diucapkan dengan lisan, ya, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lebih dalam lagi bisa kita simpulkan bahwa seorang mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya, ya, dan keihsanannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahwa seorang mukmin itu bisa membuktikan gitu loh, bahwa dia benar-benar beriman dengan menunjukkan keislamannya. Maksudnya ketika dia sudah percaya kepada Allah, maka dia bisa membuktikan bahwa keyakinan dia yaitu dengan keislamannya, ya, menunjukkan bahwa dia itu bisa keislamannya dengan ibadahnya dan keisanannya. Maksudnya dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan dia, baik kebaikan dia kepada Allah maupun kebaikan dia kepada makhluk ciptaan Allah. Itu ya. Jadi dari pengertian iman, Islam, ihsan, dan hubungannya ini antara iman, Islam, dan ihsan ini sangat terikat gitu. Gak bisa orang cuma beriman doang, gak bisa orang itu cuma berislam doang tanpa beriman, gak bisa orang itu ihsan doang tanpa beriman dan berislam dan Islam gitu ya. Dia berbuat baik gitu, tiap hari sedekah, ya, tiap baik sedekah, tapi dia tidak ibadah, sama aja, ya. Dia berbuat baik tapi dia tidak beriman kepada Allah, ya, sama aja, gitu ya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk, ya, dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan, serta memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkan dalam bentuk menjalankan rukun Islam dengan benar dan memiliki keisanan yang sempurna dalam kehidupan. Jadi ketika kita sudah memiliki keimanan yang kuat, ya, maka kita tampilkan keimanan kita itu dengan bentuk ibadah kepada Allah, ya, dan berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat dalam naungan ridhonya atau naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, gitu ya, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Tuh. Nah, tugasnya buat anak-anakku, coba cari gitu ya, contoh, ya, atau buat atau cari video tentang kaitannya atau hubungannya dengan ihsan, iman, dan Islam. Jadi cari video tentang ketiga kaitan ini nih, ya, Islam, iman, dan ihsan, atau iman, Islam, dan ihsan. Cari videonya, contoh perilaku gitu ya, contoh perilaku dari ketiga ini, karena ketiga ini nggak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan. Di videonya
bisa kirim share email ke Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi Covid ini, termasuk orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah lindungi, Allah jaga, termasuk orang tua kita sendiri, Allah jaga dari pandemi Covid ini. Dan juga mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal kebaikan gitu ya setiap harinya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya walaupun melalui video. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.